Coba di ini dulu, di slide 1 dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya di sini kami akan menyelesaikan persamaan gelombang dengan metode D'Alembert. Yang terhormat kepada Ibu Trika, Bapak Hafiz, dan Bapak Ulil selaku dosen pengampu mata kuliah analisis rekayasa 2. Laporan ini disusun oleh saya sendiri, Ibu Tunandu Wirayuda, dan teman saya Erlisa Sintia Oktaviani. Next. Baik, sebelumnya kita harus mengetahui apa itu persamaan diferensial. Persamaan diferensial merupakan ilmu matematika yang dapat digunakan untuk menjelaskan masalah-masalah fisis. Masalah fisis merupakan masalah yang berkaitan dengan hukum alam yang dibahas dalam ilmu fisika. Masalah fisis tersebut dapat dipahami sebab akibatnya apabila dibentuk dalam model persamaan diferensial. Akan tetapi hanya sistem fisis sederhana saja yang bisa dimodelkan dalam persamaan diferensial biasa. Penyelesaian persamaan gelombang dan metode D'Alembert, misalkan UXT menyatakan besarnya simpangan dari posisi setimbang pada titik X dan pada waktu T, serta T1 dan T2 adalah tegangan di kedua titik ujung dari bagian kecil tersebut. Karena tidak ada gerak dalam arah horizontal, berarti komponen horizontal tegangan ini konstan. T1 cos alpha sama dengan T2 cos beta sama dengan T sama dengan konstan untuk persamaan 1. Pada arah vertikal terdapat dua gaya yaitu komponen vertikal min T1 sin alpha dari T1 dan T2 sin beta. Dari T2 tanda minus berarti komponen mengarah ke bawah. Berdasarkan asumsi ketiga V dibulatkan menjadi delta X, maka besarnya massa senar M adalah hasil kali antara massa jenis senar rho dengan panjang penampang senar delta X, atau dirumuskan menjadi M sama dengan rho dikali delta X. Menurut hukum 2 Newton, resultan gaya sama dengan massa rho dikali delta X dikali percepatannya, yang dihitung pada suatu titik di daerah X dan X plus delta X. T2 sin beta min T1 sin alpha sama dengan rho dikali delta X do kuadrat U per do T kuadrat untuk persamaan 2. Dari persamaan 2 dan 1 diperoleh persamaan 3. Nilai tan alpha merupakan kemiringan kurva senar di titik X dan tan beta merupakan kemiringan kurva senar di titik X dan delta X plus delta X dapat dituliskan dengan persamaan sebagai berikut. Pembagian persamaan 3 dan delta X menghasilkan persamaan di bawah ini. Jika delta X mendekati 0, diperoleh persamaan sebagai berikut. Sehingga dapat dituliskan persamaan seperti di bawah. Penyelesaian persamaan gelombang dan metode D'Alembert, UTT sama dengan C kuadrat UXX untuk persamaan 5. Untuk memperoleh nilai awal, ada dua kondisi yang berlaku, yaitu simpangan awal dan kecepatan awal senar bervibrasi dengan memisahkan Fx sebagai simpangan awal dan Gx sebagai kecepatan awal. Maka kondisi awal pada persamaan gelombang dapat dituliskan sebagai Ux0 sama dengan Fx, Utx0 sama dengan Gx. Dicari nilai karakteristik untuk persamaan gelombang. Nilai karakteristik ini dalam metode D'Alembert digunakan sebagai variabel baru. Selanjutnya persamaan 5 dibentuk ke dalam persamaan umum PDP orde 2. Dengan memisalkan Y sama dengan CT, maka YT sama dengan C dengan menggunakan aturan rantai, maka UT sama dengan UY dikali YT sama dengan CUY. UTT sama dengan UT kali Y kali YT sama dengan CUY kali Y kali C. Sama dengan C kuadrat UYY. Substitusikan nilai UTT ke persamaan 5 diperoleh C kuadrat UYY sama dengan C kuadrat UXX. Atau dapat ditulis menjadi UXX min UYY sama dengan 0 untuk persamaan 7. Jadi persamaan RUXX dan D2SUXY dan TUYY sama dengan F, maka pada persamaan 7 nilai dari R sama dengan 1, S sama dengan 0, dan T sama dengan min 1. Selanjutnya nilai tersebut disubstitusikan ke persamaan 2 seperti di bawah ini. Diperoleh DY per DY sama dengan plus minus 1. Dengan demikian, persamaan 7 memiliki dua akar real, yaitu DY per DY sama dengan 1 atau DY per DY sama dengan min 1. Ini berarti DY sama dengan min DX atau DY sama dengan min DX. Dengan mengintegralkan kedua nilai, maka diperoleh dua nilai karakteristik, yaitu X plus CT sama dengan C1 dan X min CT sama dengan C2 untuk persamaan 8.
Karakteristik inilah digunakan dalam metode D'Alembert sebagai variabel bebas baru. Persamaan 8 dapat dituliskan yaitu seperti di bawah ini untuk persamaan 9 dan 10. Oke, selanjutnya, karakteristik inilah yang selanjutnya digunakan dalam metode D'Alembert sebagai variabel bebas baru. Dari persamaan 8 dapat dituliskan variabel bebas baru seperti yang ada di bawah ini. Persamaan 9 dan persamaan 10 diturunkan terhadap X diperoleh sebagai berikut dengan menggunakan aturan rantai karena UXT suatu fungsi dari Si dan Emma maka diperoleh persamaan 11 sebagai berikut. Turunan dari persamaan 9 dan persamaan 10 terhadap T memperoleh rumus sebagai berikut. Selanjutnya, dengan menggunakan aturan rantai diperoleh persamaan 12 sebagai berikut. Berdasarkan asumsi kedua bahwa T tidak sama dengan 0, maka C kuadrat tidak sama dengan 0. Dengan demikian, dapat diambil persamaan 13 sebagai berikut. Lalu, mengintegralkan persamaan 13 terhadap Emma diperoleh sebagai berikut. Ruas kiri diperoleh dou per dosi dan ruas kanan diperoleh suatu fungsi yang tidak memuat Emma, misalkan fungsi tersebut H, si. Maka hasil integrasi persamaan 13 terhadap Emma diperoleh dou per dosi sama dengan H, untuk persamaan 14. Next. Diperoleh rumus sebagai berikut untuk persamaan 15 dengan si Emma adalah suatu fungsi dari Emma. Jika hasil integrasi Hasi terhadap Hasi misalkan Vc, maka persamaan 15 dapat ditulis menjadi sebagai berikut. Substitusikan nilai Si pada persamaan 9 dan nilai pada persamaan 10 ke persamaan 16. Diperoleh persamaan umum sebagai berikut. Persamaan 17 diturunkan terhadap T, maka diperoleh persamaan 18. Untuk memperoleh penyelesaian khusus, maka harus mengikuti kondisi awal pada persamaan 6, yaitu dengan memasukkan nilai T sama dengan 0, menjadi persamaan 19 dan persamaan 20. Selanjutnya, persamaan 20 diintegralkan terhadap X diperoleh persamaan 21. Dengan K sebagai konstanta, dengan mengeliminasikan persamaan 19 dan persamaan 21, diperoleh rumus sebagai berikut. Selanjutnya, dicari nilai Cx diperoleh sebagai di bawah ini. Substitusikan nilai Vx dan Cx ke dalam persamaan 17. Diperoleh persamaan 22. Persamaan 22 merupakan penyelesaian khusus dari persamaan gelombang. Biasa disebut sebagai penyelesaian D'Alembert. Next. Metode D'Alembert merupakan metode yang tepat untuk menyelesaikan persamaan gelombang karena penentuan karakteristik dan persamaan gelombang mudah diperoleh. Walaupun demikian, metode ini jarang digunakan dalam menyelesaikan persamaan diferensial yang lainnya. Demikian yang dapat kami sampaikan. Untuk referensinya sebagai berikut. Apabila salah kata, kami mohon maaf. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.